Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Danau Panggang, Pak Syafi'i sebagai pengajar praktek, serta Dewan Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 1 Danau Panggang. Acara visi dan prakarsa perubahan sekolah untuk guru bergerak akan segera kita mulai. Acara pertama pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Semoga dengan membacakan surah Al-Fatihah tadi, acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Acara kedua, sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Danau Panggang atau yang mewakili kepada Ibu Hafizatul Munirah, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan pantun, membacakan pantun. Dari Amuntai ke Danau Panggang, jalan-jalan ke Sungai Keramat, kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Sapi'i yang terhormat. Ibu Tiara adalah guru andalan, bingung sejenak mencari alamat. Selamat datang Bapak Ibu sekalian, semoga acara ini membawa manfaat. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Sapi'i di SMPN Negeri 1 Danau Panggang pada pendampingan individu pendidikan guru penggerak angkatan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak pengajar praktek pendidikan guru penggerak angkatan 8, Bapak Sapi'i SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Danau Panggang. Sebenarnya saya merasa tidak pantas untuk mewakili kepala sekolah. Sebenarnya ada Bapak Yulianto, Ibu Mawanda yang lebih senior dibanding saya. Tetapi entah kenapa saya yang ditunjuk oleh Ibu Tiara. Saya sangat mendukung kegiatan program dari Kemdikbud, yaitu program pendidikan guru penggerak, yang mana pendidikan ini akan melahirkan guru hebat, guru-guru yang kreatif, inovatif, serta memiliki kompetensi yang tinggi. Nah, karena menurut saya pendidikan ini sangat penting, karena banyaknya masalah yang terjadi pada pendidikan saat ini, masalah yang terjadi di sekolah, seperti halnya rendahnya minat belajar siswa, kemudian kurangnya literasi dan numerasi, sulitnya siswa memecahkan masalah yang berkaitan dengan soal-soal hot, kemudian tidak terlibatnya juga orang tua siswa pada pembelajaran. Kadang orang tua itu tidak mengetahui sampai mana anaknya yang belajar, apakah ada PR yang harus dikerjakan. Kemudian kurangnya juga guru menggunakan model pembelajaran ataupun metode pembelajaran, sehingga siswa kurang aktif dalam belajar. Kemudian juga kurangnya guru menggunakan teknologi. Nah, untuk menarik minat belajar siswa itu, karena sekarang teknologi sangat berkembang, sangat dianjurkan saya sebagai salah satu guru, saya sangat ingin mempelajari teknologi, bagaimana penerapan teknologi yang bisa digunakan dalam pembelajaran, misalnya PowerPoint, Canva, serta aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, dengan adanya
bisa memotivasi guru-guru yang lain untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak. Katanya akan ada CGP angkatan 10 ya Pak, masih belum dibuka, akan dibuka pada tanggal 17 Juli. Jadi saya mengharapkan guru-guru yang lain untuk mengikuti seleksi tersebut. Nah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan pada hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator yaitu Pak Ahmad Syafi'i. Kepada Bapak dipersilakan. Saya kata dulu. Bapak Ibu ingin di depan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Danau Panggang. Mudah-mudahan beliau tenang di alam sana, di tempat yang terbaik di sisinya. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Danau Panggang, yang saya hormati calon guru penggerak Ibu Tiara Ernita yang selalu bersemangat dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan dulu pujian dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat indah ini, di laboratorium apa itu? IPA, di laboratorium IPA SMP Negeri 1 Danau Panggang dalam rangka pendampingan individu yang kedua. Yang kedua, salam dan salam tak lupa pula kita aturkan kehadiran Ibu Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baiklah, untuk menghemat waktu, tapi belum ingin memperkenalkan diri dulu nih. Mungkin masih ada Bapak Ibu mungkin yang belum pernah ketemu ulun atau belum kenal ulun. Nama ulun adalah Bapak Ahmad Syafi'i. Ulun tugas di SMP Negeri 3 Danau Panggang sebagai kepala sekolah di SMP Sapala. Jadi sudah hampir lah, sudah 1 tahun berapa hari kita? 1 tahun berapa hari? Bukan 1 tahun berapa bulan? 1 tahun berapa hari? 4 Juli yang tahun lalu belum dilantik jadi kepala sekolah. Alhamdulillah, itu berkat juga ulun mengikuti seleksi guru penggerak. Dan alhamdulillah ulun sudah menjadi guru penggerak angkatan ketiga, sudah lulus dan sudah memiliki sertifikat. Alhamdulillah pada seleksi kepala sekolah kemarin ada 20 orang guru yang lulus seleksi, dan ulun dan Ibu Mas Nurul yang mengikuti pelantikan kepala sekolah. Mungkin entah apa alasannya, entah ulun memiliki sertifikat guru penggerak, ulun tidak tahu. Tapi salah satu syaratnya untuk menjadi kepala sekolah itu adalah harus memiliki sertifikat guru penggerak. Dan alhamdulillah juga pada tahun ini beberapa minggu yang lalu ulun juga sudah mengikuti seleksi pengawas sekolah, khususnya pengawas SMP, dan alhamdulillah sudah lulus. Mungkin tinggal menunggu pelantikan aja, entah kapan kita tahu lagi pelantikan pengawas SMP. Berkat juga ulun memiliki sertifikat guru penggerak. Jadi ada banyak keuntungan ketika Bapak Ibu memutuskan untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak. Tapi tidak bukan itu yang menjadi prioritas utama. Ilmu yang didapatkan di program guru penggerak itu luar biasa. Semakin Bapak Ibu masuk ke dalam modul 1, modul 2, semakin merasakan bahwa ilmunya itu luar biasa dan tidak didapatkan di pelatihan manapun, termasuk di bangku kuliah dalam berjalan. Ada dari kuliah diajarkan itu, dan di pelatihan guru penggerak diajarkan banyak ilmu-ilmu yang disampaikan, dan itu membuat kita
kita berefleksi membuat kita semakin tersadar akan kekurangan kita sebagai guru. Oh ternyata cara mengajar dan cara mendidik selama ini salah. Mungkin kita sudah merasa benar, tapi setelah itu pasti kita merasakan lagi, oh salah ternyata kalau semalam kayak ini mendidik murid. Nah, jadi ada banyak ilmu. Mudah-mudahan dengan adanya calon guru penggerak Ibu Tiara, terus Ibu Hafijatul juga yang akan segera mengikuti pelatihan mungkin bulan Agustus, kayaknya dengar-dengar guru-guru yang lain juga akan termotivasi. Karena kita sejatinya guru itu adalah seorang pembelajar sepanjang hayat. Jadi guru itu harus belajar. Kita sampai jadi guru, kita tidak belajar lagi. Kita harus tetap belajar dan terus belajar. Itu sudah menjadi takdir kita jadi guru itu. Jangan kita hanya menyuruh murid belajar, sementara gurunya sudah malas untuk belajar, malas untuk mengembangkan diri, malas untuk keluar dari zona nyaman. Insya Allah ketika kita berniat untuk keluar dari zona nyaman, ingin mengembangkan potensi kita, mengembangkan diri kita, itu akan bernilai ibadah. Karena kan kita niatnya menuntut ilmu. Mudah-mudahan Tiara nanti ada lagi CGP yang selanjutnya di sekolah ini, mudah-mudahan dimudahkan dan diluluskan. Adapun tujuan kita pada hari ini adalah ini merupakan pendampingan individu yang kedua. Pendampingan individu itu merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari program guru penggerak. Pendampingan individu itu dilakukan setiap bulan selama 6 bulan. Berarti ada 6 kali datang ke sekolah. Untuk yang pertama kami kemarin hanya wawancara antara PP dengan CGP. Tetapi untuk pendampingan individu kedua ini melibatkan kepala sekolah, melibatkan guru. Semua guru harusnya terlibat di dalam kegiatan pendampingan individu, karena hari ini kita akan merumuskan visi, merumuskan cita-cita, merumuskan harapan kita terhadap murid di masa yang akan datang. Apa sih yang kita harapkan dengan murid-murid yang mereka kelas 7 sampai kelas 9 itu? Apa harapan guru terhadap murid itu? Jadi nanti mungkin akan larinya ke perumusan visi sekolah. Nah, itu yang akan kita laksanakan pada hari ini. Selain itu juga, ulun ingin menyampaikan susunan acaranya dulu. Ada rangkaian kegiatan pada hari ini. Yang pertama, tadi pengantar tujuan diskusi, mungkin ulun bebankan itu sebagai pengantar tujuan diskusi Bu Tri. Terus merumuskan kalimat rupa melihat visi sekolah. Nanti Ibu Tiara akan membagikan kertas berupa kalimat rupa yang harus dia isi dalam beberapa menit, dan mengisinya harus benar-benar harus sesuai dengan hati nurani pian. Dan nanti setelah melihat jawaban, mendiskusikan jawaban setiap guru, nanti kita akan melihat visi yang sudah ada, sudah disiapkan lah Bu Tiara, visi sekolah yang sudah ada, kopi ketik di PowerPoint-nya. Kita refleksikan apakah visi sekolah selama itu sudah sesuai. Kalau boleh ulun bertanya, apakah pernah kegiatan perumusan visi itu sudah ada bersama semua guru, bersama kepala sekolah? Sudah pernah dilakukan Bu Tiara? Pernah Bu? Oh belum pernah. Visi terdahulu dijalankan. Oke. Jadi visi itu, rumusan visi itu sifatnya dinamis. Dinamis itu artinya apa? Selalu berubah, mengikuti perkembangan teknologi, mengikuti perkembangan zaman. Ketika teknologi berkembang, ketika zaman berkembang, visi sekolah itu harus berubah, harus ditambahkan, disesuaikan itu. Jadi idealnya setiap tahun itu ada kegiatan rumusan visi sekolah. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran. Ini yang pertama, dan mudah-mudahan kegiatan seperti ini Bu Tiara nanti tahun depan dirumuskan lagi visi apakah masih sesuai atau harus ada yang ditambahkan. Terus yang selanjutnya, selain merumuskan kalimat rupa, Bapak Ibu nanti juga akan mengidentifikasi perilaku siswa, perilaku kepala sekolah, perilaku guru, dan perilaku orang tua. Nanti diskusi sama-sama, diidentifikasi seperti apa perilaku siswa yang diharapkan,
Misalnya dari ibu siapa sebenarnya kalau kenal ibu Hamidiatul, tolong mengidentifikasi perilaku siswa itu, maunya siswa itu disiplin, siswa itu sopan santun, ya. Siswa itu cerdas, pintar, nah itu salah satu contohnya mungkin seperti itu nanti. Terus perilaku guru, tidak hanya siswa, guru juga ada perilaku yang harus mencerminkan visi. Perilaku apa sih yang perilaku guru itu yang mencerminkan visi sekolah? Misalnya ada tepat waktu, mengajar dengan menyenangkan, terus menghormati, saling menghormati, dan lain-lain. Mungkin nanti Ibu Tiara yang akan memandu diskusinya. Perilaku kepala sekolah juga, terus perilaku orang tua. Terus setelah itu juga nanti ada mendiskusikan inisiatif perubahan atau prakarsa perubahan. Program sekolah apa sih yang akan nantinya dapat mewujudkan visi yang dirumuskan? Kegiatan sekolah apa yang nantinya akan kemudian rumuskan atau lakukan atau laksanakan di sekolah agar visi yang sudah dirumuskan itu tercapai. Nanti juga akan dibimbing oleh Ibu Tiara sebagai presenter pada hari ini. Oke, dan yang terakhir adalah penutup. Oke, untuk menghemat waktu langsung saja ulun serahkan kepada Ibu Tiara sebagai presenter untuk memimpin diskusi kita pada hari ini. Kepada Ibu dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Syafi'i selaku pengajar praktek. Baiklah, hari ini saya akan mencoba kita bersama-sama berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, sebelumnya di sini saya akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Tanah Airku supaya lebih semangat dan tidak ngantuk. Ya. Iya, terima kasih. Jadi dari lagu Tanah Airku tadi, di sini kita tahu bahwa kita sebagai orang asli Indonesia begitu mencintai Indonesia. Nah, itu artinya berarti kita cinta tanah air. Jadi dengan menjadi seorang pendidik, bagaimana kita bisa cinta tanah air? Di sini
hubungannya, yaitu kita bisa di sini mengarahkan murid, ibaratnya menjadikan murid ke arah yang lebih baik. Dengan apa? Dengan merumuskan visi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, jadi mungkin di sini semua Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu visi. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Jadi visi merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, motivasi pada masa yang akan datang. Nah, jadi begitu penting sekali visi ini. Kemudian hubungannya dengan Merdeka Belajar, artinya di sini Merdeka Belajar yaitu salah satu upaya kemerdekaan dalam berpikir dan berekspresi. Pada dasarnya, program Merdeka Belajar ini memiliki tujuan untuk memerdekakan guru dan siswa. Karena ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa metode pendidikan yang cocok dengan karakter dan budaya kita Indonesia adalah tanpa paksaan. Nah, jadi kita itu ibaratnya mengedepankan kasih sayang, saling mencintai. Nah, itu memang budaya kita Indonesia. Kemudian dalam melaksanakan tugas kita sebagai pendidik juga perlu ada rasa kemerdekaan dalam menjalankan aktivitas sebagai seorang guru. Nah, guru tidak hanya dituntut untuk mencetak generasi yang mampu bersaing di era digital, tetapi juga membentuk karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Pertama, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Nah, itulah yang kita harapkan dari siswa kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, lalu di sini kita akan mengisi kalimat rumpang, yaitu cita-cita kita untuk murid. Nah, ya saya berikan. Nah, jadi di situ ada cita-cita kita sebagai guru untuk murid. Nah, kita menginginkan murid yang seperti apa yang diinginkan oleh guru. Tuh. Ya, silakan Bapak Ibu diisi. Sesuai dengan Merdeka Belajar tadi dan profil pelajar Pancasila. Ya, boleh misalnya memiliki imtak dan iptek. Nah, boleh. Juga dalam agama seimbang, kecerdasannya juga seimbang gitu. Akhlak mulia boleh.
5 menit. 5 menit aja. Ya. 5 sampai 10 menit. Mungkin bisa juga dikaitkan dengan 5 posisi kontrol, bisa juga.
Apakah yang sudah selesai? Sudah selesai? Nah, saya minta satu orang guru untuk mengembangkan cita-cita murid. Pinjam dulu. Ya, terima kasih atas apa yang diberikan. Kalau saya yang terulang memperkenalkan diri ya. Cita-cita untuk murid yang pertama, kita memberikan murid-murid yang terlibat aktif dalam belajar, murid yang menjunjung tinggi attitude, murid yang aktif dalam belajar, kemudian menjunjung tinggi attitude, ya, kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah insan yang harus diberikan pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama. Ya, selanjutnya Ibu Mawar nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mawar. Yang pertama adalah cita-cita murid. Kalau saya cita-cita murid yang pertama adalah murid yang berilmu. Kemudian murid yang cerdas, jujur, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, sopan, percaya diri, rajin dan berani. Rajin, percaya diri dan berani. Selanjutnya Ibu Isdan. Dan berakhlak mulia,
cerdas dalam hidup. Ya, terima kasih banyak. Nah, jadi tadi dari Ibu Fija, Ibu Mawar, dan Ibu Isda, di sini saya menyimpulkan kita memimpikan murid-murid yang aktif, berattitude, beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, cerdas, jujur, disiplin, mandiri, sopan, percaya diri, rajin, pemberani. Nah itu sangat bagus sekali. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, silakan kepada Ibu Dania. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2 kita percaya bahwa murid itu bisa berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Mungkin itu ada jawaban dari ini. Ya, terima kasih banyak. Selanjutnya kepada Ibu Fida, dipersilakan. Menyatakan percaya diri, sama kali Terima kasih banyak kok. Nah, ya, silakan Ibu Roman. Kita percaya bahwa generasi yang perlu kita beri, kita didik, kita berikan pelajaran agar mereka bisa tumbuh menjadi generasi yang siap dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman. Kita berikan pelajaran agar mereka bisa tumbuh menjadi generasi yang siap, dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman. Bagus sekali. Jadi tadi di sini kita percaya bahwa murid adalah murid yang bisa berpikir kritis, kreatif dan mandiri, percaya diri, dan generasi yang mampu kita didik agar tumbuh menjadi generasi yang siap dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman. Ya, sangat bagus sekali. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, dan selanjutnya Ibu Bija lagi. Ya, kalau secara umum saya menjawabnya kita harus mengutamakan kewajiban kita sebagai seorang pendidik. Kalau secara khususnya, bagaimana kita meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar seperti penggunaan model pembelajaran yang menarik. Dengan menggunakan model pembelajaran. Kewajiban kita sebagai seorang pendidik, contohnya mengajar menggunakan model pembelajaran seperti menggunakan model pembelajaran yang melibatkan siswa aktif. Ya, terima kasih banyak Ibu Bija. Lanjut Ibu Rizda. Sini nomor 3. Mengutamakan kepentingan serta
Nah, jadi di sini dapat kita ambil kesimpulan di sekolah kita mengutamakan kewajiban kita sebagai pendidik seperti mengajar dan model pembelajaran yang melibatkan siswa aktif dalam pembelajaran dan mengutamakan kepentingan peserta didik. Kemudian lanjut yang nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa Ya, di sini saya akan menjawab. Saya mengangkat permasalahan yang terjadi pada murid yaitu rendahnya minat belajar siswa. Mereka sendiri pun sebenarnya menyadari bahwa malas dalam belajar. Murid di sekolah kita sadar bahwa minat belajar mereka itu sangat rendah. lanjutkan Ibu. Banyak terpapar efek negatif dari gadget, terpengaruh dari dunia sosmed. Efek negatif itu apa? efek negatif Dunia dari sosial media. Ya, bagus sekali. Jadi di sini murid sekolah kita sadar bahwa minat belajar mereka sangat rendah. Kemudian juga banyak terpengaruh efek negatif dari sosial media. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk silakan. Untuk bisa mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta cerdas dan baik. Ya, bagus sekali. Lanjutkan. Sudah Mawar. Nah, oke, kita warga sekolah yakin untuk lah. Sulaiman, mana Sulaiman? Memperbaiki strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran. Sulaiman benar kritis. Ya, bisa. Bagaimana supaya pembelajaran itu supaya bagus? Itu lupakan. Sudah, semua. Warga di sekolah yakin untuk apa? Kita sebagai guru yakin. Pak. Kita sebagai warga di sekolah yakin untuk memberikan
pendidikan yang terbaik bagi peserta didik. Agar peserta didik kita bersaing memberikan yang terbaik untuk kita. Agar peserta didik kita mampu Agar bersaing. mampu bersaing Dunia kerja. Nah, jadi kesimpulannya warga di sekolah ini yakin untuk bisa mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta cerdas dan mandiri. Kemudian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan yang terbaik untuk peserta didik agar mampu bersaing di era digital saat ini. Dan yang terakhir adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, nah, siapa yang ingin? Ya. Pertama, pendidikan itu sangat penting. Yang kedua, siswa perlu perhatian. Baik. Yang ketiga, siswa harus terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, attitude siswa perlu diperhatikan. Terima kasih banyak Ibu Bija. Selanjutnya Ibu Lisda. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa adab dan ilmu itu tidak bisa dipisahkan. Ya, bagus sekali. Adab dan ilmu tidak bisa dipisahkan. Intinya itu adab dulu baru ilmu, begitu ya Bu ya. Ya. Boleh teman-teman berbicara yang pertanyaan nomor berapa tadi? Nomor 2. Ya. Kita percaya murid adalah memiliki, kita percaya murid memiliki bakat minat yang berbeda-beda. Apakah Bapak Ibu percaya itu? Mereka itu adalah unik. Mereka memiliki bakatnya masing-masing. Jadi tidak ada murid itu yang tidak pintar. Jangan ada statement bahwa ada murid yang pintar, itu tidak ada, tidak benar. Namun mereka itu sudah memiliki masing-masing bakat. Ada yang jago matematika, ada yang jago olahraga, tapi matematika biasa-biasa aja. Jadi setiap orang itu sudah memiliki. Bu Tiara misalnya bakatnya di nyanyi, belum tentu bisa matematika. Yang matematika tadi belum tentu bisa menyanyi. Jadi masing-masing siswa itu yang datang kepada kita, yang di kelas kita, yang kita hadapi tiap hari itu, mereka semuanya pintar. Tugas kita hanya menggali, oh ini potensinya apa, kita gali, kita kuatkan. Oh ini suaranya menyanyi, berarti tahu sudah ini bakatnya. Tinggal kita yang menebalkan bagaimana siswa itu menjadi penyanyi yang profesional. Oh ini hitungannya cepat nih dari buat, tapi dia itu ini perlu dikembangkan bakatnya yang masukannya kelas.
Jadi semua warga sekolah itu harus percaya bahwa murid itu memiliki bakat, potensi, dan minat yang berbeda. Jadi mereka itu perlu dipercayai. Tambahkan aja dulu Pak. Jangan. Ini slide selanjutnya. Ini apa? Nah, jadi di sini ada visi dan misi sekolah kita. Coba lihat, visi sekolah menghasilkan siswa yang berkualitas, cerdas, beriman, bertakwa, dan terampil. Pertama, berprestasi dalam pencapaian nilai akademik. Yang kedua, bersaing untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, berprestasi di bidang olahraga dan seni. Yang keempat, mampu melaksanakan beberapa aktivitas keagamaan. Dan yang kelima, menguasai dan terampil di bidang kegiatan drum band. Nah, jadi menurut Bapak Ibu, setelah melihat visi sekolah kita yang sudah ada, jadi apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid yang telah dirumuskan tadi? Nah, coba kita lihat lagi. Di sini ada visi sekolah kita dan cita-cita untuk murid yang telah kita rumuskan tadi, apakah sudah sesuai atau perlu ditambahkan lagi Bapak Ibu? Dari visi untuk murid tadi, cita-cita kita untuk murid dengan visi sekolah. Jadi bagaimana menurut Bapak Ibu di sini? Apakah sudah sesuai? Perlu ditambahkan? Tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan harapan, ya, cita-cita murid yang diinginkan. Apakah visi sekolah itu sudah selaras dengan cita-cita Bang tadi yang diharapkan tadi? Anda sudah mencakup itu seberapa? Boleh Pak kita pendapat? Ya, terus. Saya perlu ditambahkan tuh. Silakan. Itu visi sekolah yang telah lama untuk beberapa tahun ini mungkin tidak ada perubahan sama sekali. Itu kami buat waktu Bapak Julian, waktu Bapak Mariani. Jadi itu perubahan itu terakhir waktu Bapak Mariani. Kalau menurut saya yang apa yang kita utarakan tadi, memang visi sekolah yang ada itu perlu kita perbaiki. Kita tambahkan hal-hal yang mungkin belum ada yang harapan kita yang belum tercapai di sana. Jadi nanti bisa sama-sama kita perbaharui kembali apa yang di sana masih kurang bisa kita tambahkan, dan apa yang sudah kita perlukan tadi bisa kita kurangi atau kita hilangkan. Ya, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jadi menurut Ibu Mawar di sini perlu diperbaharui lagi visi sekolah kita dengan cita-cita untuk murid yang telah didiskusikan tadi. Ya, Bu Bijak. Kalau misalnya perlu diperbarui, bagaimana di bagian mana yang perlu diperbarui, apa yang harus ditambahkan? Ya, menurut saya isi kan dulu. Ya, untuk visi sekolah yang sudah ada ini sebenarnya sudah bagus. Kalau yang pun ada yang mesti ditambahkan, mampu itu kan sekarang ada istilah literasi numerasi. Nah, mungkin itu bisa ditambahkan meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Ya, terima kasih. Bagus sekali, Bu Bijak. Ini bisa ditambahkan tadi. Kemudian coba ketik visi yang baru bicara karena dan untuk promosi visi untuk seperti ini loh, tidak ada poin 1, 2, 3 itu tidak ada. Visi itu misi kita seperti itu. Visi itu biasanya disusun secara singkat padat, tidak boleh ada poin-poin. Misalnya kalimatnya biasanya diawali dengan kata-kata terwujudnya, mewujudkan, ya, terwujudnya peserta didik yang, ya, itu langsung peserta didik bukan sekolah, karena banyak yang membuat visi itu terwujudnya sekolah yang sekolahnya, tapi ya paragraf pendek dan dapat dilaksanakan. Boleh dia ketik Bu di yang baru. Sesuaikan dengan cita-cita Bapak Ibu tadi. Terwujudnya peserta didik. Nanti ada yang menyebutkan bagaimana bertakwa, ya. Terus apa tadi, jujur, tanggung jawab, itu bisa dijadikan satu kata ya, berkarakter. Ya. Berkarakter. Terwujudnya peserta didik ya. Ya, bisa. Ya. Beriman kita deh. Ya, ada tadi yang menyebutkan beriman, bertakwa, atau diganti ya, kalau panjang lah diganti. Ini belum salah dulu lah, tapi boleh aja. Saat dulu diganti religius tuh, kemana? Terwujudnya siswa yang religius itu masuk iman, bertakwa sudah masuk ke sana. Religius. Apa tadi lagi? Berkarakter bisa. Berkarakter itu masuk semua sikap sudah. Gotong royong, mandiri, attitude ya sama berkarakter. Apalagi yang cerdas tadi Pak ya Pak? Cerdas. Yang iptek tadi perlu juga jadi Bu, karena zamannya sudah menggunakan teknologi. Menguasai memiliki juga memiliki atau berwawasan teknologi bisa juga global ya, bisa juga berwawasan global. Bisa buatkan anak menambah lagi budaya lingkungan ya, berbudaya lingkungan itu perlu tuh ya. Berwawasan global aja ya Bapak. Ini perlu ditaruh di KOSP kan? Karena
Idealnya visi ini disusun setiap tahun oleh semua guru dan kepala sekolah. Nah kita nih, dan mencakup berantakan deh, berani kemudian berpikir kritis, dan berbudaya lingkungan tadi bilang berbudaya lingkungan. Artinya berbudaya lingkungannya peduli lingkungan lah, nah, sama sembarangan, boleh peduli dengan sesama itu lingkungan itu bilang lingkungan itu pada hanya lingkungan alam sosial. Boleh lah itu. Apa yang kurang masih? Untuk tegangan yang lagi keluarga sekolah yang ini masuk karakter gue. Yang dirapatkan kembali ini perlu misalnya perlu harus melibatkan semua warga sekolah baik. Terutama PRT yang menyusun dokumen 1 banyak AWSP. Penting, memang penting. Karena ini merupakan ujung tombak dari sebuah sekolah. Ini kan melahirkan misi nanti, misi melahirkan tujuan melahirkan program. Itu program sekolah itu terwujud dari sini. Misalnya ini pesertanya religius, programnya apa? Ada? Misalnya untuk meningkatkan karakter siswa yang religius tadi, programnya tahfiz, Jumat takwa, selama agama bulanan, selama rohani, ya, sholat berjamaah, sholat duha. Nah itu banyak program-program yang akan mewujudkan visi siswa yang religius. Ya, saya lagi cerdas itu misalnya apa? Biasanya programnya kalau di sekolah ini ada program lah untuk meningkatkan prestasi siswa itu. Literasi, program literasi, habis itu ekstrakurikuler, misalnya sains lah, itu juga termasuk salah satu program untuk mewujudkan visi sekolah. Berbudaya lingkungan, apa sih program lingkungan aja? Oh iya, seni kan ada kita belum tahu maksudnya. Ingin meningkatkan lagi seni lah, kesenian. Masuk seperti itu. Kalau aslinya tidak nanti masih apa? Masih lah bu. Perlu ditambahkan lagi seni tadi itu. Minat dan bakat. Cerdas itu masuk. Berkarakter, cerdas, kompeten. Nah, kompeten salah. Kompeten di bidang sesuai bidang ada. Kalau di bidang seni saya bilang kompeten di bidang seni dan sains jadi kompeten di bidang sains, olahraga, dan seni serta berbudaya lingkungan secara lengkap dan ada lagi kan? Di belakang dada. Sudah buat isinya bagus dari mana? Makan mulai ini. Olahraga, ada program olahraga lah sih kita. Peningkatan olahraga. Kasiannya apa? Ayo deh.
Kalau firman itu kan programnya harus ada program yang meningkatkan kemampuan bahasa, kawin lah, silat, seni, drum band lah, ekskul nyanyi ada lah Mutiara. Ada. Ya. Habis itu tilawah, itu masuk seni juga itu, masuk seni juga tuh. Seni baca Al-Quran, kaligrafi itu lah seni juga. Asik, ya sudah bagus nih. Menurut saya ini sangat lengkap sudah visinya. Tinggal mewujudkan yang lagi dia pakai. Perlu pembicaraan atau rapat lagi itu. Apalagi Mutiara lanjutkan. Jadi tadi visi sekolah perlu kita perbaharui. Nah, jadi di sini kita sepakati visinya adalah terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter, cerdas, menguasai teknologi, berwawasan